Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto, NIM 20101110006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok 7 mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Pak dosen Sobirin. Tema yang akan saya sampaikan yaitu mengenai administrasi kehumasan. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baik, memasuki materi yang akan saya sampaikan yaitu yang mengenai administrasi kehumasan. Dari kelompok 7 yang beranggotakan: 1. Saya sendiri, Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto. Kedua, Mbak Layi Natusifa. Yang ketiga, Mbak Nurul Halimah. Latar belakang: salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan agar mampu bersaing di era global. Oleh karena itu, fungsi public relation atau hubungan masyarakat dianggap penting dalam pendidikan. Untuk itu, partisipasi atau peran serta masyarakat sangat perlu dikelola untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Dan hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari humas pendidikan. Pengertian administrasi humas pendidikan. Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau pekerjaan secara tulis-menulis, catat-mencatat, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan hasil yang memuaskan. Sedangkan administrasi pada konteks pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan sekolah dan madrasah. Adapun humas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Dalam bahasa Inggris, humas disebut dengan public relation. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar dari humas tersebut adalah komunikasi. Berdasarkan orang di atas, dapat disimpulkan pengertian bahwa humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Hubungan masyarakat yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jenis-jenis humas pendidikan. Humas pendidikan melibatkan banyak unsur antara lain kepala sekolah, guru, orang tua, murid atau siswa, masyarakat, dan pemerintah. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka humas pendidikan dapat dikelompokkan seperti berikut ini. 1. Ditinjau dari formal atau tidak formal komunikasi yang digunakan maka humas pendidikan. Yang pertama, komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi informal. 2. Dilihat dari arah komunikasi. Ada 3, yaitu komunikasi ke atas atau bottom up, komunikasi ke bawah atau top down, komunikasi yang mendatar atau horizontal. Ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan organisasi, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Tujuan kerjasama sekolah dan masyarakat. Tujuan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan tujuan dan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan antusias atau semangat masyarakat dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kelima, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat tentang sekolah. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran pendidikan atau sekolah dalam pembangunan. Yang terakhir yaitu membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat untuk dapat membantu sekolah. Prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Integrity atau keterpaduan. 2. Continuity atau berkelanjutan. Yang ketiga, simplicity atau kesederhanaan. Yang keempat, conflict atau ketercakupan. Yang kelima, constructiveness atau konstruktivitas. Yang keenam, adaptability atau kesesuaian dengan kondisi. Penyelenggaraan humas pendidikan. Penyelenggaraan humas pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi jenis kegiatan. Yang pertama, dari segi proses. Dari segi proses humas pendidikan meliputi kegiatan yang pertama, persiapan atau perencanaan, selanjutnya pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Yang kedua, dari segi kegiatan, agar langkah humas efektif, maka seorang petugas humas perlu melakukan tahapan praktik
sebagai berikut: meneliti, merencanakan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi. Kesimpulan, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis humas pendidikan dapat ditinjau dari formal atau tidak formalnya komunikasi yang digunakan serta juga dapat ditinjau dari hubungannya dengan organisasi. Adapun tujuan kerjasama sekolah dan masyarakat dalam kegiatannya tidak hanya sekedar untuk mendapat bantuan keuangan dari orang tua, murid, atau masyarakat, tetapi juga untuk pengembangan kemampuan belajar anak dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dukungan mereka akan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di antaranya integrity, continuity, simplicity, constructiveness, dan adaptability. Dalam penyelenggaraan humas pendidikan, ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta dari segi jenis kegiatan yang meliputi meneliti, merencanakan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak dosen jika ada tambahan atau hal-hal lainnya.